Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah Allah taala berhenti memberikan kepada kita kebaikan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun meninggalkan kita. Allah selalu memelihara kita, memberikan kita rezeki, memberikan kita hidup, memberikan kita nafas, memberikan kita detak jantung. Seandainya Allah Subhanahu wa taala sekejap mata saja berhenti mengurus kita, niscaya semua yang ada di dalam kehidupan ini sudah tidak ada lagi. Seandainya Allah Ta'ala mencampakkan kita satu detik saja maka tidak ada satupun orang yang bisa berbuat taat ataupun berbuat maksiat. Maka manusia itu kalau dia taat juga menggunakan nikmat Allah, kalau dia berbuat maksiat dia juga menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bedanya yang satunya Allah Ta'ala ridho kepada dia, dan Allah yang satunya lagi Allah murka kepada dia. Maka hadirin di Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebisa kita, semampu kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan niat mensyukuri semua nikmatnya. Karena kalau mensyukuri nikmat Allah secara terperinci, tidak mungkin kita bisa syukuri semuanya. Seandainya kita diwajibkan untuk mensyukuri setiap inci, setiap detail nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak akan bisa, tidak akan mampu. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita adalah kita bersyukur. Kita bersyukur semampu kita. Semampu kita. Semoga syukur kita yang sesuai dengan kemampuan kita ini itu bisa membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita. Barakallahu fikum. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita membahas tentang surat Al-Fatihah. Ini kita sudah selesai kemarin pembahasan tentang muqaddimah dari tafsir Al-Usrul Awakhir, dan kita sekarang masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai surat Al-Fatihah. Di sini di halaman yang langsung nih, di halaman yang ke berapa ini? Ayat yang keempat dari kitab ini, penulis langsung mensadur firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah. Bunyi surat tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau amin Ustaz, amin itu bagian Al-Fatihah bukan? Jawabannya bukan. Amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Amin itu adalah jawaban atas doa yang tercantum dalam surat Al-Fatihah. Karena dalam surat Al-Fatihah kita kan hakikatnya berdoa. Doa minta apa? Minta petunjuk jalan yang lurus. Maka ketika imam membaca surat Al-Fatihah, disunahkan bagi makmum membaca amin. Amin itu apa Ustaz? Amin itu artinya adalah kabulkanlah. Istajib. Kabulkanlah. Amin jadi kabulkanlah ya Allah. Nah, di sini hadirin dirahmati Subhanahu wa taala, penulis berkata suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sumiyat hadhihi surah Fatihatul Kitab. Sumiyat hadhihi surah Fatihatul Kitab. Di ayat surat ini dinamakan sebagai Fatihatul Kitab, sebagai surat pembuka Alkitab, yaitu pembuka Al-Qur'an. Ya, Fatihah itu dari kata fataha. Fataha itu artinya membuka. Makanya alat untuk membuka namanya itu miftah. Miftah itu alat untuk membuka. Nah, Fatih yang membuka. Nih, Fatihatul Kitab pembuka bagi Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Liqaunil Qur'an uftutiha biha. Itu kenapa dinamakan seperti itu? Karena Al-Qur'an dibuka dengan surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Idhiya awwalu ma yaktubuhul katibu minal mushaf. Karena ayat ini, surat ini adalah ayat atau surat yang pertama kali ditulis oleh penulis dalam mushaf. Wa awwalu ma yatsluhu at-tali minal kitabil aziz. Dan dia adalah surat pertama yang dibaca oleh orang yang membaca
Al-Qur'an. Wa hiya laysat awwalama nuzila minal Qur'an, itu dan dia itu bukan surat pertama yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Jadi surat Al-Fatihah itu ditaruh di urutan pertama bukan karena dia yang diturunkan pertama, tetapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menaruh ayat tersebut atau surat tersebut di permulaan Al-Qur'an. Jadi sejarah dari pembukuan Al-Qur'an ini itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu secara acak, secara random sesuai dengan yang Allah taala inginkan. Ayat yang pertama diturunkan adalah surat Iqra atau surat Surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, atau surat Al-'Alaq. Itu ayat yang pertama diturunkan. Dan itu posisinya di bagian juz paling terakhir. Jadi Rasulullah SAW menerima ayat-ayat itu secara random sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi random di sini artinya sesuai dengan yang Allah taala inginkan, tanpa Rasulullah SAW tahu besok mau turun ayat apa. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla itu mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi SAW, memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menaruh susunan ayat Al-Quran tersebut sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Dan Nabi SAW menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat. Nah, jadi susunan ayat Al-Quran ini itu adalah susunan baku yang berasal dari Nabi SAW. Jadi turun ayatnya tuh tidak berurutan. Nah, urutannya siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang naruh Al-Fatihah di pertama itu adalah sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat di dalam sejarah pembukuan Al-Quran, Nabi SAW kalau turun wahyu, beliau terima wahyu tersebut, kemudian beliau perintahkan kepada kutab. Kutab itu artinya orang-orang yang bertugas untuk menulis wahyu. Bertugas untuk menulis wahyu, dan itu tidak semua orang. Karena masyarakat Jazirah Arabia ketika itu mayoritas buta huruf. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri termasuk orang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Bedanya kalau Rasulullah SAW itu ummi, itu adalah sebuah kelebihan. Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu adalah sebuah kelebihan. Tapi kalau orang lain selain Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu sebuah aib, sebuah kekurangan. Loh, kenapa bisa gitu, Ustaz? Iya, karena kalau seorang selain Nabi SAW nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu ya berarti dia ada yang kurang dari dia. Ada sesuatu yang kurang. Artinya dia tidak bisa menerima ilmu secara bacaan dan tidak bisa mentransfer ilmu melalui tulisan. Itu kalau orang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sebuah kelebihan, dan bahkan Allah Taala berbangga akan hal ini dalam Al-Quran, menyebutkan bahwa an-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah Taala membanggakan Nabi SAW dalam posisi beliau sebagai orang yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Karena kondisi Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu akan menjaga kemurnian wahyu, sehingga Nabi SAW tidak mendapatkan informasi secara tertulis dari yang lainnya. Dan itu dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian wahyu, dan sekaligus sebagai bukti bahwasannya apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu bukan hasil dari pelajaran beliau, bukan hasil dari beliau belajar kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau seandainya nih ya, kalau seandainya Nabi SAW itu bisa baca, bisa tulis. Seandainya Nabi SAW itu bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang kafir itu akan menuduh, oh itu Nabi Muhammad itu ngambil Al-Quran fotokopi dari Taurat sama Injil.
Al-Qur'an kan ada kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, di Taurat juga ada, di Injil juga ada. Oh, berarti itu Muhammad itu mengambil kisah-kisah tersebut karena dia belajar mengambil dari kitab Taurat dan kitab Injil. Itu seandainya Nabi SAW tidak bisa baca dan bisa tulis, ini hujah ini susah dibantah. Ini syubhat ini tuduhan ini susah dibantah. Ya mungkin juga iya. Kita nggak ketemu sama Nabi SAW, Nabi SAW bertemu juga dengan pendeta Yahudi, bertemu juga dengan pendeta Nasrani. Pendeta Yahudi ada di Madinah, pendeta Nasrani itu ada di Mekah, pamannya Khadijah. Seandainya beliau bisa baca, bisa tulis, tuduhan ini akan sulit dibantah. Ya kan, kita tidak langsung melihat Nabi SAW, tidak langsung berinteraksi dengan beliau. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan Nabi SAW sebagai yang ummi, sebagai orang Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Artinya seandainya beliau mendapatkan naskah Taurat pun, beliau tidak ngerti isinya apa. Kenapa? Tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Dan seandainya beliau itu juga menerima pelajaran dari Bahiro atau dari pendeta Yahudi dan Nasrani, beliau tidak bisa mentransfer ilmu beliau dalam bentuk tulisan. Kenapa? Tidak bisa nulis. Tidak bisa nulis. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi seandainya ada naskah Taurat atau Injil pun beliau tidak bisa baca. Seandainya diberikan pelajaran tentang Taurat dan Injil pun beliau tidak bisa mengabadikannya dalam bentuk tulisan yang bisa disebar kemana-mana. Sehingga dengan cara seperti ini beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu tuduhan orang kafir bahwasanya Nabi SAW itu belajar dari Yahudi dan Nasrani, itu terbantahkan mentah-mentah. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas hal ini dalam surah Al-Ankabut. Wa ma kunta tatlu min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan tidaklah kamu itu membaca dari ayat dari Al-Qur'an. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad itu mengambil Al-Qur'an ini dari kitab yang lain. Seandainya seperti itu idzal lartabal mubtilun. Maka seandainya itu benar, maka tentu orang-orang yang kafir itu akan semakin ragu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Tetapi Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat bayyinat, bukti-bukti yang Allah Ta'ala turunkan kepada hatinya orang-orang pada hamba-hambanya yang beriman. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW itu adalah Nabi yang ummi, dan beliau menyusun susunan Al-Quran ini berdasarkan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dulu kalau turun ayat kemudian beliau menyuruh para penulis wahyu untuk menulis wahyu. Kemudian beliau menyuruh mereka, mengarahkan mereka, ini yang sebelah sini doa hada qabla hada wa hada qabla hada. Ini ayat yang berbunyi seperti ini ditaruh sebelum ini. Ayat yang berbunyi seperti ini ditaruh di setelah ini. Ayat yang berbunyi seperti ini ditaruh sebelah sini, di sebelum ayat ini. Ayat yang berbunyi seperti ini ditaruh sebelah sini, setelah ayat ini. Itu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi SAW mengarahkan hal seperti itu. Kenapa? Karena beliau tidak bisa membaca. Jadi beliau hafal ayatnya. Nah, nanti ayat ini ditaruh di sebelah sini. Nanti ntar para kutabnya itu, para penulis wahyu menulis sebelah sini habis ayat ini. Itu kalau apa yang mereka tulis diberikan kepada Nabi SAW, beliau tidak bisa baca. Apa yang ditulis oleh para penulis wahyu itu kemudian seandainya diberikan kepada Nabi SAW, beliau tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca wahyu tersebut karena beliau memang tidak bisa membaca. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah urutan ini berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi penulis menjelaskan bahwasanya Al-Quran Al-Fatihah itu punya beberapa nama. Di antara nama-nama surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dan yang sudah kita tahu semua kenapa alasannya disebut sebagai
surat Al-Fatihah karena dia adalah surat yang membuka Al-Qur'an. Ya, kemudian di antara nama Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Itu artinya adalah induk. Itu artinya adalah induk. Al-Kitab itu jadi Al-Qur'an. Jadi Ummul Kitab itu adalah Al-Qur'an, surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan sebagai Ummul Qur'an, sebagai induk Al-Qur'an? Karena yang namanya Al-Qur'an dari Al-Baqarah sampai surat Al-Ikhlas, An-Nas, itu semuanya adalah penjabaran dari Al-Fatihah. Penjabaran dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu isinya apa? Inti dari Al-Fatihah itu adalah minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk diberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wa ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai, waladdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Nah, ini jalan yang lurus, jalan yang dimurkai sama jalan yang sesat itu seperti apa? Penjabarannya ada di Al-Baqarah sampai An-Nas. Dijabarkan di situ. Di situ dijelaskan karakteristik orang beriman, itu jalan yang lurus nih. Kisah para Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu jalan yang lurus tuh. Ada kisahnya lagi, kisah Bani Israel, itu jalan yang dimurkai. Kisah setan, jalan yang dimurkai. Kisah orang-orang Nasrani, itu jalan yang sesat. Bagaimana cara menuju jalan yang diridhoi, jalan yang lurus? Bagaimana menuju, apa saja langkah menuju jalan yang dimurkai, langkah menuju jalan sesat, itu dijabarkan dalam Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Induknya di mana? Induknya adalah di Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hakikatnya kita sedang apa sih? Kita itu sedang minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Karena yang namanya Al-Quran itu adalah petunjuk jalan yang lurus. Ketika kita minta ihdina, bimbinglah kami ya Allah, kita sedang minta bimbingan Allah untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Makanya itu salah satu rahasia kenapa Al-Quran itu dibaca dalam setiap sholat sebelum baca Quran yang lain. Jadi salah satu rahasia hikmah kenapa Al-Fatihah itu dibaca di setiap sholat sebelum kita membaca surat-surat yang lain. Karena kita tidak mungkin bisa memahami surat-surat tersebut, mengamalkan surat-surat tersebut kecuali dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan isi Al-Baqarah, isi Ali Imran, isi An-Nisa dan seterusnya kecuali setelah kita minta bimbingan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk mengamalkan ayat-ayat tersebut. Itu di antara rahasia atau hikmah kenapa Al-Fatihah itu dibaca setiap sholat. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu di antara penamaan Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Adalah induknya Al-Qur'an. Kemudian di antara namanya, nama Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Matsani. As-Sab'ul Matsani. Sab'u itu artinya adalah 7. Al-Matsani berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Dan itu dinamai sendiri oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala membanggakan hal tersebut. Dalam surah Al-Hijr Allah Ta'ala berfirman, walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anal azim, dan kami telah memberikan engkau wahai Muhammad sab'an 7 minal matsani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan kami berikan kepada engkau Al-Quran yang agung. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan Al-Quran sebagai sab'al matsani, sebagai 7 ayat yang berulang-ulang? Di antara rahasianya adalah karena hanya Al-Quran saja bacaan yang diulang-ulang dan manusia tidak bosan dengan bacaan itu. Sekali lagi, kenapa dibanggakan sekali? Karena memang
Al-Quran itu pengulangan Al-Fatihah, pengulangan Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat, adalah sebuah keajaiban. Apa keajaibannya? Keajaibannya adalah Al-Quran itu mau diulang 1 juta kali pun itu tidak ada rasa bosan di sana. Beda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Tidak usah jauh-jauh lah, itu lirik lagu misalnya. Ada lagu yang lagi hits, entah mau aliran apa, lagunya lagi hits, lagunya lagi tren. Itunya apa, liriknya tuh indah katanya. Terus apa namanya, iramanya juga indah. Lirik lagu indah. Coba itu lirik lagu diulang sehari 17 kali. Sehari itu lirik lagu diulang 1 hari 17 kali. Pagi nyanyi lagu itu, siang nyanyi lagu itu, sore nyanyi lagu itu. Hari pertama ya mungkin masih terdengar enak. Coba hari kedua 17 kali lagi. Masih enak ya? Udah berkurang rasa enaknya. Coba hari ketiga 17 kali lagi hari ketiga. Sehari 5 kali. Sehari 5 kali. 17 kali. Hari keempat, hari kelima, hari ketujuh dibanting radionya. Gitu kan. Hari ketujuh banting radionya tuh. Kenapa? Bosan. Lirik lagu diulang sehari 17 kali, minum obatnya juga kayak gitu. Pasti bosan. Gitu kan. Tapi Al-Quran ini kita ulang sehari minimal 17 kali. Yang nggak ngulang 17 kali dosa. Kapan itu? Dalam sholat. Ini Al-Fatihah ini diulang sehari 17 kali. Ada nggak kita merasa bosan membaca dan mendengarkan Al-Fatihah? Nggak ada. Bahkan orang yang nggak ngerti Al-Fatihah pun nggak bosan. Orang yang nggak ngerti arti Al-Fatihah pun nggak bosan. Coba apa namanya, tulisan yang lain, entah bait puisi, syair atau apa, sehari diulang 17 kali, besoknya dibakar itu kertasnya. Gitu kan bosan. Tapi Al-Quran ini tidak ada orang bosan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Al-Quran itu bukan dari manusia. Seandainya Al-Quran ini dari manusia, diulang-ulang pasti bosan. Karena semua yang dari makhluk kalau diulang-ulang pasti membosankan. Karena makhluk itu punya sifat sementara. Makhluk itu punya sifat sementara. Omongannya juga kualitasnya sementara, intensitasnya juga sementara. Dan juga masanya juga sementara, masa kejayaannya. Maka diulang-ulang pasti membosankan. Nah, tapi Al-Quran ini karena dia berasal bukan dari makhluk, dari Allah Azza wa Jalla, si pemilik hati yang membolak-balikan hati, maka mau dibaca 1 juta kali pun ini tidak akan bosan kita membaca Al-Fatihah. Tidak ada rasa bosan. Bahkan yang tidak paham Al-Fatihah pun tidak bosan membaca Al-Fatihah. Gitu. Dan sebenarnya bukan hanya Al-Quran saja. Syariat Islam secara umum seperti itu. Kan syariat Islam ini kan hakikatnya, amalan-amalan Islam ini kan hakikatnya kan pengulangan saja, pengulangan sesuatu yang sudah diperintahkan. Sholat diperintahkan, diulang sehari 5 kali. Ada nggak kita merasa bosan sholat? Ada nggak? Nggak ada rasa bosan. Coba gerakan apa namanya, body language atau gerakan senam. Gerakan senam, sholat berapa menit sih? Sholat itu kan ya katakanlah sholat itu 5 menit, atau 7 menit lah. Sholat itu 7 menit. Diulang 1 hari 5 kali. Bosan nggak kita? Nggak bosan. Coba gerakan senam, satu gerakan yang sama, satu paket gerakan senam 7 menit, diulang sehari 5 kali. Bosan nggak? Pasti bosan. Pasti bosan. Pergi haji, pergi umroh. Jadi saya waktu di Madinah itu udah enggak tahu berapa kali umroh. Udah enggak kehitung lagi. Jadi ini untuk apa, bukan untuk pria atau apa, ini tahadus bin nikmah, untuk sekedar membantu menafsirkan Al-Qur'an ini, ayat ini. Itu udah enggak kehitung lagi berapa kali umroh, dan setiap keluar dari kota Mekah pengen balik lagi. Jadi dari Madinah pergi ke Mekah. Habis itu pergi pulang dari Mekah, pulang umrah, masuk kamar, itu udah pengen balik lagi.
Berapa orang ya teman-teman kita jadi apa namanya, jadi handle travel, jadi guide travel, setahun itu mungkin ada kali 10 kali itu bolak-balik Mekah Indonesia, Indonesia Ka'bah, Indonesia Mekah itu. Tidak ada mereka merasa bosan, pengen balik lagi, balik lagi. Ada nggak tempat wisata yang seperti itu? Ada nggak tempat yang seperti itu? Atau tempat wisata yang seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Ada salah seorang yang berduit, ya punya orang berduit lah, orang kaya di Jakarta sana. Itu baru hijrah, baru kenal kajian, baru kenal mengaji. Dia bilang, Ustadz, itu saya nggak tahu, Ustadz. Ini semua isi dunia ini, di bumi ini, itu hampir semua yang ada di perangko sudah saya kunjungi semuanya. Ya kan di perangko itu kan ada Menara Eiffel, ada apa itu. Pokoknya semua yang tertulis di perangko itu udah dia kunjungi semuanya. Ya. Bahkan sampai yang aneh-aneh, kan ada perangko gambarnya Gunung Eiger itu, yang di Swiss itu. Datangi juga. Itu ya kan orang berduit, dia bisa kemana-mana. Dan setiap saya sudah datang ke suatu tempat, kemudian saya pergi dari tempat itu, Ustaz, saya nggak pengen balik lagi. Udah sekedar tahu aja, oh kayak gini tuh, oh Menara Eiffel kayak gini tuh, oh Big Bang itu kayak gini tuh, Big Ben di London itu. Oh ternyata patung Liberty cuma kayak gini doang tau tuh. Itu setiap sekali saya pergi dari suatu tempat, Ustaz, saya nggak mau balik lagi. Kenapa? Udah tahu, oh cuma kayak gitu doang ternyata. Tapi setelah dia ngaji itu, tapi Mekah ini aneh, Ustaz. Mekah itu ya apa ya? Secara fisik kurang indah, bahkan nggak indah. Kenapa? Ya di sana ada apa sih? Di Mekah tuh kondisi konturnya apa sih? Kontur tanahnya gimana sih? Itu bukan tanah, itu batu itu. Jadi Mekah itu adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit batu, bukan bukit tanah, bukit batu. Jadi lembahnya terbuat dari batu, dikelilingi bukit batu. Makanya kalau hujan itu turun ada banjir ke sana. Jangan heran kalau di Mekah itu banjir, karena Mekah itu kontur bawahnya tuh bukan tanah. Kalau tanah tuh air menyerap ke bawah, ini batu. Makanya Mekah tuh kalau udah hujan besar ya banjir biasanya. Nah, itu ya Mekah itu bukit batu, gunung batu. Kalau dikatakan di Indonesia ini, kita mau gali pondasi buat rumah, yang digali apa? Tanah. Nah, maka tak pakai cukup pakai pacul aja itu sudah bisa kita gali pondasi rumah. Di sana di Mekah itu orang kalau mau gali pondasi rumah tidak bisa pakai pacul. Kenapa? Yang digali bukan tanah, batu yang digali. Jadi pakai apa tuh, mesin yang kepalanya beko tuh diganti sama yang gini apa itu namanya itu. Pokoknya yang pemecah batu itu alat buat gali pondasi di kota Mekah. Nah, makanya ya Saudi Arabia tuh surganya perusahaan alat berat. Nah, itu Caterpillar tuh udah banyak cabangnya di setiap kota ada di sana. Itu jadi ya enggak terlalu bagus secara fisik. Mekah itu enggak hijau. Enggak ada sungai di sana. Tapi setiap kali saya masuk ke kota Mekah, saya pergi umrah, Ustaz, pergi haji, Ustaz. Saya pulang ke rumah, itu bulan depan saya udah daftar lagi. Bulan depan saya daftar lagi, pergi umrah lagi. Kenapa? Nggak tahu. Di Mekah tuh rasanya nyaman. Pergi umrah lagi. Nanti masuk, udah balik ke Indonesia, 2 bulan lagi daftar lagi pergi umrah. Berkali-kali sampai sekarang nggak tahu dia mungkin masih kaya mungkin, karena habis COVID itu kan dia semoga masih kaya karena orangnya baik. Jadi itu ya dia berkali-kali umrah dan tidak merasa bosan. Itu kenapa? Ya itu kalau bukan tempat yang diagungkan sama Allah tidak mungkin bisa seperti itu. Tidak mungkin bisa seperti itu. Jadi pengulangan syariat, pengulangan amalan agama tanpa merasa bosan, tanpa ada rasa bosan dalam diri manusia, itu adalah sebuah keajaiban yang tidak ada pada hal-hal selain syariat agama, termasuk Al-Quran. Ini kalau bukan karena Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca bosen, apalagi panjang, apalagi tebal, apalagi orang Indonesia suruh baca tuh malas sekali. Karena tingkat Indonesia ini tingkat apa namanya, tingkat
kegemaran membacanya paling rendah di antara negara-negara maju. Baca buku yang tebal itu udah malas. Jadi kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau orang Indonesia baca Quran, tidak mau. Ngelihatnya udah tebal. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Jadi hadirin di mata Subhanahu Wa Taala, sab'ul minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu adalah sebuah mukjizat, sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di antara nama surat Al-Fatihah yang lainnya adalah suratul hamdi. Surat Al-Hamd, surat pujian. Kenapa? Karena di sini ayat ini dibuka dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu di situ itu adalah artinya adalah segala puji. Di sini kita sedikit sebutkan makna dari alhamdu. Alhamdu itu artinya adalah alhamdu itu segala puji lillah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, manusia itu memuji seseorang itu karena berbagai alasan. Ada yang memuji manusia, memuji makhluk itu karena berbagai alasan. Ada yang memuji makhluk karena keindahan dia. Ada yang memuji karena kebaikan dia. Ada yang memuji karena kepintaran dia, karena kecerdasan dia. Ada yang memuji karena kekayaan dia. Ada yang memuji karena sifat baiknya, memuji karena sopan santunnya, memuji karena keperkasaannya, kegagahannya, memuji karena besarnya. Jadi makhluk itu dipuji karena beberapa macam alasan. Tapi tidak ada satupun makhluk yang terkumpul dalam dirinya tuh sebab pujian, itu nggak ada. Ada orang dipuji karena keindahan dia, tapi nggak kaya. Dipuji karena keindahannya, tapi dia nggak kaya. Wah, kamu itu ganteng ya, Ustadz ini ganteng ya, tapi kere. Nah, itu kan. Dipuji karena kegantengannya, tapi nggak dipuji karena kekayaannya. Ada lagi yang dipuji karena kekayaannya, kaya, ganteng, tapi bodoh, nggak lulus sekolah. Jadi dipuji karena kekayaannya, kegantengannya, tapi nggak dipuji karena kecerdasannya. Ada yang dipuji karena kebesarannya, badannya besar, gitu kan. Badannya besar, ya, tapi nggak pinter. Gitu kan. Kita memuji gunung kita kagum kepada Gunung Lawu ini karena keindahannya, karena tempatnya yang cantik. Tapi apakah kita memuji Gunung Lawu karena kekayaan dia? Enggak. Apa karena dia baik kepada kita? Enggak. Kita memuji orang karena kebaikannya, suka sedekah, suka ini, tapi dia nggak ganteng. Jadi makhluk itu seperti itu. Tidak ada satupun itu makhluk yang terkumpul di dalamnya itu semua sebab pujian itu tidak ada. Maka yang terkumpul di dalamnya semua sebab pujian hanya siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau yang paling indah siapa? Paling indah Allah Azza wa Jalla. Yang paling kaya Allah Azza wa Jalla. Yang paling kaya, yang paling perkasa Allah Azza wa Jalla. Yang paling pintar Allah Azza wa Jalla. Jadi semua sebab pujian itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat di sini, ayat Al-Fatihah ini, Allah Ta'ala buka Al-Fatihah dengan memuji dirinya sendiri dengan pujian yang tidak layak kepada seorang makhluk pun. Makanya di sini dibuka dengan ayat Alhamdulillah, segala puji, semua sebab-sebab pujian itu lillah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang berhak dipuji. Makanya para ahli tafsir tuh saking saking nggak bisa mendetailkan pujian-pujian untuk Allah Ta'ala tuh apa saja, saking banyaknya, maka disebutkan segala puji.
Karena kalau mau didetailkan, kalau mau dideskripsikan itu tidak bisa. Otak kita nyanda itu mendeskripsikan itu pujian-pujian Allah Ta'ala tuh yang pantas bagi Allah itu apa saja, kita tidak bisa, tidak kuat ini. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doanya. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. La uhsi sana'an alaika, ya Allah, kami tidak bisa menghitung seberapa pantas pujian bagi Engkau ya Allah. Seberapa banyak, seberapa indah, seberapa pantas, kami tidak bisa memuji Engkau dengan selayaknya. Anta kama asnaita ala nafsika. Engkau ya Allah sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu sebenarnya itu bukan karena kita tuh memuji Allah dengan sebenar-benarnya, bukan. Kalimat alhamdulillah itu adalah sebagai bentuk kepasrahan kita, sebagai bentuk kita menyerah bahwasanya kita tidak bisa memuji Allah selayaknya. Maka serahkanlah pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta kama asnaita ala nafsika. Engkau ya Allah terpuji, kadar pujian bagimu yang layak bagimu adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi kalimat alhamdulillah itu hakikatnya adalah tanda menyerah. Tanda menyerah seorang makhluk untuk memuji Allah sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu agung sebenarnya kalimat alhamdulillah itu begitu agung sebenarnya. Cuma kan kita ngomong kita nih karena kurang belajar ya, karena kurang belajar, kurang ngaji itu jadi menyebutkan alhamdulillah itu sebagai angin lalu saja alhamdulillah. Bahkan kalau habis sholat tuh mujinya tuh yang cepat-cepat alhamdulillah. Padahal itu kalau ditadaburi, kalau mau ditadaburi itu kalimat alhamdulillah nangis itu. Nangis kalau mau ditadaburi itu. Oke, jadi di antara nama surat Al-Fatihah adalah surat Alhamd, surat pujian. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri dan tidak ada pujian yang layak seperti ini kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antaranya nama surat Al-Fatihah adalah suratus shalah, surat salat. Kenapa? Karena surat ini itu Allah Azza wa Jalla menamai surat ini sebagai salat. Jadi kenapa dinamakan sebagai suratus salat? Di antara alasannya karena ayat ini dipakai dalam setiap salat, tapi di antara alasannya yang lainnya adalah Allah Ta'ala menamai surat ini sebagai surat salat. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, hadis yang qudsi, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat ini antara aku dengan hambaku dua bagian. Fa idza qala abdi, kalau hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, asna alayya abdi. Hambaku memuji menyanjung-nyanjungku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Hada baini wa baina abdi. Ini adalah pemisah antara hakku dengan hak hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hadza li abdi wa li abdi masa'al. Itu adalah haknya hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dia minta aku bimbing ke jalan yang lurus, aku bimbing. Ya, artinya apa? Artinya tadi yang disebutkan dalam hadis ini apa? Surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah tadi Allah Ta'ala namai sebagai apa? Qasamtus sholata, aku bagi sholat. Yang dimaksud dengan sholat ini apa? Al-Fatihah. Makanya penamaan surat Al-Fatihah sebagai suratus sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menamai Al-Fatihah ini sebagai surat sholat. Dan insyaallah kita akan jelaskan hadis tadi itu pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita
untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terpuji. Hanya orang-orang yang terpujilah yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.